Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran kesetaraan PKBM Insan Cendekia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia modul 1 untuk paket C. Menyingkap ilmu pengetahuan di sekitar kita. Unit 1, alam sekitar kita yang luar biasa. Kegiatan belajar mengidentifikasi ciri, tujuan dan isi teks laporan hasil observasi LHO. Pernahkah kalian warga belajar semua mendengar atau membaca teks laporan hasil observasi? Tentu kalian pernah melihat secara di televisi tentang flora dan fauna yang menjelaskan dari sisi pengetahuan, atau pernahkah kalian membaca buku tentang rincian suatu objek dari sisi ilmiah? Hasil observasi dapat ditemukan di buku pengetahuan atau buku ilmiah populer. Buku tersebut membahas secara sistematis karakteristik hewan, tumbuhan, objek alam, objek ciptaan manusia, atau suatu konsep. Amati contoh buku berikut ini. Ini adalah yang akan menghasilkan observasi. Masalah hewan. Masalah hewan laut dapat ditulis dalam bentuk teks deskripsi dan teks hasil observasi. Pantai dengan hewan lautnya yang ditulis pada teks deskripsi seperti ditulis pada teks deskripsi. Buku tentang biota laut akan memaparkan pengertian biota laut, jenis-jenis biota laut, dan manfaat biota laut bagi kehidupan. Pada laporan hasil observasi tentang pantai dijelaskan mengenai kehidupan yang ada di dalam laut, khususnya kehidupan hewan-hewan laut. Secara ilmiah, teks laporan hasil observasi dapat terbentuk buku referensi atau ensiklopedia, film dokumenter, hasil penelitian, dan lain-lainnya. Tujuan teks laporan observasi adalah untuk mengklasifikasi dan memberi informasi aktual tentang orang, hewan, subjek, atau fenomena. Pada unit ini kalian akan belajar teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan. Buku pengetahuan maupun ensiklopedia merupakan laporan hasil pengamatan para peneliti. Dari buku tersebut, kalian akan mendapatkan ilmu sebagai hasil laporan yang sistematis. Penelitian itu sudah dilakukan para ahli dan kita bisa membacanya lewat buku pengetahuan maupun ensiklopedia. Sebelum kita mempelajari teks laporan hasil observasi, bacalah puisi berikut dan ceritakan isinya. Keagungan Tuhan. Di antara samudra yang luas tak bertepi, di antara terumbu karang nan menakjubkan, tiba-tiba ribuan ikan kecil datang, melongok dan berputar bagai penari yang lincah. Ku terpesona ku dibuatnya. Aku terdiam dalam alunan air yang syahdu. Tuhanku, betapa dahsyatnya ilmumu tentang lautan ini. Bagaimana ku simpan ilmumu yang maha luas tentang dunia dan seisinya. Aku tertunduk akan kebesaranmu. Pengertian teks hasil observasi atau LHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan satu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan.
Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan teks observasi adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi dan memberi informasi faktual untuk orang, hewan, objek atau fenomena. Ciri-ciri teks hasil observasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks LHO, maka kita perlu juga mengetahui ciri-ciri teks LHO sehingga kita membedakannya dari teks-teks yang lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu, atau judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi. 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 4. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagian dan objek. Memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Definisi, klasifikasi, jabaran, ciri-ciri objek. Untuk memperluas wawasan tentang teks LHO, bacalah teks berikut dengan cermat. Ciplukan tanaman yang luar biasa. Tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak di kebun, tegalan, tepi jalan, semak atau hutan. Buah ini juga dikenal sebutan morelberry di Inggris, ceplukan di Jawa, cecendet di Sunda, keceplokan di Bali, leletokan di Minahasa. Tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap, berdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Akar ciplukan berupa akar tunggang yang kemudian akan tumbuh akar cabang menjadi akar serabut. Daun ciplukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat, oval, atau bulat memanjang. Dengan ujung meruncing, batang tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan bentuk bulat beralur dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan berbentuk seperti telur yang berbungkus dalam kelopak menggelembung. Ciplukannya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Tanaman ciplukan memiliki nilai jual yang tinggi. Ia hadir di toko-toko buah besar, pasar swalayan, dan dijual online. Satu kemasan isi 100 gram dihargai 30.000. Harga jual per kilonya berkisar 250 sampai 500.000. Sungguh luar biasa. Nah, sejauh ini kita telah membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi atau LHO. Sebuah contoh telah diberikan untuk Anda baca dan pelajari. Tentu Anda sudah mendapatkan gambaran mengenai teks LHO. Oleh karena itu, agar lebih memantapkan pemahaman Anda mengenai teks LHO, silahkan Anda bentuk kelompok kecil yang beranggotakan 2-3 orang untuk berdiskusi tentang teks LHO. Agar Anda penuh percaya diri memahami teks laporan hasil observasi, cobalah tulisan dalam menggunakan kata-kata sendiri tentang pengertian teks LHO pada buku catatan kalian atau pada lembar kertas kalian ya, secara terpisah. Jangan ragu-ragu dan jangan khawatir jika nantinya jawaban kalian belum sepenuhnya benar. Kepada warga belajar sekalian, bisa melihat di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita itu ada buah, ada tanaman liar seperti ciplukan tadi. Bisa warga belajar sekalian bisa memanfaatkan buah jambu,
Jambu batu misalnya, manfaatnya untuk apa, buahnya, daunnya untuk apa. Kemudian buah pisang juga bisa dimanfaatkan, mengandung apa, kegunaannya apa. Oke, untuk warga belajar semua, kami persilahkan untuk seperti biasa diketik di WhatsApp grup jawaban kalian atau pakai kertas HVS. Terserah, silahkan. Yang penting warga belajar semua membuat tugas yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.